Halo guys, kembali lagi bersama saya di MLC Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai alat-alat bukti dalam hukum acara perdata. Oke, pembuktian dalam tataran hukum memiliki tingkat urgensi yang utama. Ketika bersengketa di depan hakim, keyakinan hakim terbangun dari alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan. Alat-alat bukti itu harus kuat, cukup syarat, validitasnya tidak diragukan. Nah, dalam proses pembuktian digunakan alat bukti yang dikenal di dalam hukum acara perdata. Ada 5 jenis sesuai ketentuan pasal 164 HIR _284 RPG Jungto pasal 1866 KUH Perdata menyatakan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jenis-jenis bukti tertulis atau surat atau akta yang telah diatur di dalam hukum acara perdata membagi ke dalam 3 jenis dan memiliki nilai pembuktian yang berbeda. Jenis-jenisnya yakni akta otentik. Pengertian akta otentik telah ditentukan di dalam pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Contoh akta otentik diantaranya sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN, akta jual beli yang diterbitkan oleh pejabat pembuat akta tanah. Yang selanjutnya adalah surat di bawah tangan. Pengertian akta di bawah tangan dapat dilihat di dalam pasal 1869 KUH Perdata, yakni suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan, maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Selanjutnya adalah surat biasa. Surat biasa ini dalam beberapa literatur diterangkan sebagai surat yang dalam penulisannya tidak diniatkan atau tidak ditujukan akan dijadikan bukti, baik di depan maupun di luar persidangan. Tetapi jika suatu saat surat itu digunakan sebagai bukti, maka itu bersifat kebetulan saja. Selanjutnya adalah bukti saksi. Menurut Darwin Prince, saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan persidangan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Yang selanjutnya adalah persangkaan, yang merupakan bagian dari alat bukti. Sesuai dengan pasal 1915 KUH Perdata, diberi pengertian sebagai berikut. Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada 2 persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Yang selanjutnya adalah bukti pengakuan, yaitu alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang dilakukan pihak lawan benar, sebagian atau seluruhnya. Yang selanjutnya adalah bukti sumpah, yang merupakan suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan tersebut takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong. Baik,
Demikianlah 5 alat bukti yang ada dalam hukum acara perdata. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih.